Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Oh, beda ya. Kamu tahu? Tahu. Apa? Coba. Seperti penjelasan itu nggak sih Pak? Bisa. Coba yang lainnya. Saya Pak, Ya boleh. untuk menjelaskan sesuatu benda. Ya betul. Semua yang kalian katakan itu tergolong benar. Nah jadi teks deskripsi ini merupakan teks yang berisi tentang penggambaran objek secara aktual, baik objek tempat, orang, hewan maupun sebuah peristiwa. Jadi kata kunci dari teks deskripsi ini menggambarkan sesuatu objek yang nyata yang ada di sekitar kita gitu. Lanjut, ada tujuan daripada teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi ialah menggambarkan objek dan memerinci secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulisnya. Intinya juga menggambarkan sebuah objek lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama ada menggambarkan objek secara detail dan konkret. Jadi kalian ketika menulis sebuah teks deskripsi, penulisannya tuh harus nyata gitu, gak ambigu gitu penulisannya, jadi secara detail. Nah yang kedua ada menggunakan kata-kata yang merangsang panca indera. Nah dalam merancang teks deskripsi, dalam pemilahan kata kalian harus memilih kata yang bisa mengunggah emosional kita, baik melihat, mendengar, mencium, meraba dan merasakan. Nah yang ketiga ada fokus pada satu objek tertentu. Nah, dalam penulisan teks deskripsi, kalian harus fokus pada judul utama yang kalian deskripsikan. Jadi, jangan kalian kemana-mana gitu pembahasannya, harus fokus pada satu judul. Yang keempat ada membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung apa yang ditulis. Jadi, kalian menulis teks deskripsi ini supaya si pembaca teks deskripsi ini merasakan seolah-olah merasakan langsung gitu apa yang kalian gambarkan dalam teks deskripsi. Nah, selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi yang berisi tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Nah, jadi pada struktur pertama ini kita tuh mengenalkan dulu apa sih yang kita deskripsikan itu. Contohnya kita mendeskripsikan pantai. Nah, dalam penjelasannya pantai mana, di mana gitu, secara umumnya lah gitu. Yang kedua ada deskripsi bagian, berisi tentang rincian ciri-ciri, sifat atau keadaan objek. Nah, dalam struktur kedua ini, kalian mendeskripsikannya secara lebih rinci. Contohnya tuh ketika kita mendeskripsikan sebuah pantai, nah kita tuh lebih detail gitu, kayak ombaknya seperti besar atau gimana yang membuat kita menjadi wah gitu. Nah yang ketiga ada penutup, berisi tentang kesimpulan dan kesan terhadap objek. Nah jadi kalian setelah mendeskripsikan semuanya, kalian kasih kesimpulan dan kesan biar si pembaca juga tertarik pada apa yang kita deskripsikan. Nah, di sini Bapak ada contoh teks deskripsi yang berjudul Rumahku Surgaku. Nah, kalian bisa baca. Setelah kalian baca, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian.
buatkan kelompok yang terdiri dari 4 orang dan buatlah sebuah teks deskripsi, baik objeknya sebuah peristiwa, orang ataupun benda, dan juga tempat juga. Nah, selanjutnya kalau selesai penyelesaian tugas teks deskripsinya, kalian presentasikan di depan kelas masing-masing, dari kelompok 1 sampai seterusnya. Setelah kalian mempresentasikan tugas kalian tadi, Bapak lihat-lihat kalian sudah memahami apa itu teks deskripsi, dan juga kalian sudah pintar merancang sebuah teks deskripsi. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan saja. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.